Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا
Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana ila syiratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa ba'atha bihi ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdillah shalawatullahi wassalamu alaihi fataha bihi a'yunan umyan wa udhunan summan wa quluban ghalfan akhrajan nasa bihi minadh-dhulumati ilan nur minadh-dhulumati syirki wal jahli ila nuril ilmi wat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin al-mab'uthi bil kitabil azizil hakim Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usik wa nafsi bi taqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawin wattaqullaha wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Raudhatul Falah yang berbahagia, marilah kita senantiasa tunjukkan rasa tasyakur kita kepada Allah Rabbul Izzati dengan senantiasa perkuat semangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kita tanamkan dalam jiwa kita untuk hanya tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah yang berbahagia, semoga salam dan salawat tetap kita haturkan kepada Nabiullah junjungan Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang dengan kitabnya kita diberikan irsyad, diberikan petunjuk, prototipe model orang-orang yang beriman adalah gaya hidup, lifestyle yang beliau tinggalkan kepada kita, baik di dalam profil diri, di dalam memimpin rumah tangga, memimpin negara, bahkan menjadi komando di tengah-tengah laga jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah yang berbahagia, hari-hari ini kita menyaksikan betapa semarak orang-orang mencalonkan dirinya menjadi caleg, bahkan menjadi calon presiden. Negeri kita sebentar lagi akan punya gawe pemilihan presiden dan pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan membawa inspirasi kita, suara kita, bahkan kepada beliau-beliau amanah untuk menyetir negara mau diarahkan kemana adalah hak kita. Karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ini sekaligus menjadi ujian. Apakah kita menjadi anggota masyarakat Indonesia yang menjaga persatuan kita berdasarkan Pancasila? Melalui mimbar ini, khatib mengajak kita semuanya, marilah kita dewasakan kematangan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai hanya karena pemilihan anggota dewan, pemilihan presiden,
sesuatu yang sangat fatal dikorbankan. Apa itu? Persatuan Indonesia. Umat Islam tentu mempunyai kontribusi yang besar. Kita sudah dilatih sejak Ramadan, kita dilatih untuk meningkatkan iman kita agar mampu menggapai bertakwa. Yang kedua, kita juga dilatih dalam beridul fitri. Tidak sama antara teman-teman kita yang ahli hisab dengan yang ahli ru'yah. Tidak sama, itu tidak apa-apa. Waton Tuhannya tetap Allah, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedoman hidupnya Al-Quran. Ini yang diperlukan. Karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, sangat naif kalau hanya kita kepingin memilih pimpinan, menitipkan suara, tetapi persatuan kita korbankan. Dari mana lalu persatuan itu kita bangun? Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah yang berbahagia, kita punya ukhwah imaniyah, punya ikhwah watoniyah, bahkan punya ukhwah su'ubiyah. Yang akan kita bicarakan ukhwah imaniyah. Sesungguhnya persaudaraan kita tidak sekedar persaudaraan berbangsa dan bernegara, tidak sekedar watoniyah, tetapi ketika kita dibangun dengan Ramadan, maka kita menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwain wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya di antara orang-orang mukmin itu bersahabat. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah, maka lekatkanlah persahabatan di antara mukmin itu. Artinya apa hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah? Kita ini tidak sekedar bersahabat dengan orang Indonesia, tetapi orang di seluruh jagat raya sahabat kita asal dia beriman. Kita tidak sedang hanya bersahabat dengan orang yang hanya hidup atau masih hidup. Orang yang wafat di zaman Rasul pun, di zaman nabi-nabi terdahulu pun, kita juga bersahabat. Buktinya kita juga selalu panjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang telah wafat. Innal ladzina qalu rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang senantiasa panjatkan doa pengampunan atas doa-doa orang yang seiman terdahulu. Siapa itu? Orang-orang yang bersama Rasul diantaranya adalah Bilal, kulitnya hitam, pekat, dari etnis Badui, etnis yang berbeda dengan kita. Tetapi beliau dengan keimanannya ditumpangkan puluhan kilo batu di tengah-tengah padang pasir untuk mengingkari ketuhanannya kepada Allah, maka tetap dia katakan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu saudara kita, itu teman kita kelak di surga. Karena itu pesan Allah berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa yakuna khairam minhum. Jangan saling mengolok-olok satu etnis satu dengan yang lain, calon dewan satu dengan calon dewan yang lain, kemudian calon presiden satu dengan calon presiden yang lain. Kenapa demikian? Asa ayyakuna khairam minhum. Bisa jadi yang kamu jelek-jelekan, kamu olok-olokkan itu lebih mulia, lebih bagus daripadamu. Wala talmizu anfusakum
wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian mendulang air ke muka kalian sendiri. Ketika kita mengungkap aib saudara kita seiman, maka sesungguhnya kita juga sedang mengungkap aib kita, karena sesungguhnya kita sama-sama punya aib. Hanya karena Rahman dan Rahim Allah lah aib kita tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin, bahkan kita dikatakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan menyebut dengan sebutan yang jelek. Kita pernah dengar dengan sebutan kadrun, sebutan cebong dan lain sebagainya. Jangan ada di antara kita. Kalau mereka seiman dengan kita, maaf hadirin, itu bukan parameter keimanan kita. Ingat hadirin, pesan khutbah ini disampaikan atas dasar asma Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, tidak boleh ada pertumpahan darah, kehalalan harta di antara mukmin, kecuali atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, dan panggilan yang jelek ketika kita mengkafir-kafirkan orang selain golongan kita. Hadirin, hari-hari ini seakan pemanasan untuk masa kampanye. Mulai ada saja penyulut-penyulut ukhuwah kita. Maka di dalam memilih pemimpin, maka seyuksanya kita cari yang terbaik dari saudara-saudara seiman kita. Kalau memang calonnya sama-sama seiman, kita harus punya filter menjadi pemilih yang cerdas, rakyat yang cerdas, dan ingat, waspada dengan calon-calon yang terindikasi sifat-sifat munafik, saudara-saudara. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jika kita terjebak pada mekanisme itu, maka Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk bertaubat. Jika tidak dilakukan, maka faulaika humudz zalimun. Berikutnya hadirin ma'asyiral muslimin, parameter yang kedua, Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, untuk menjaga ukhuwah itu, maka jauhkanlah suudzon, berburuk sangka. Maka semuanya harus by data. Siapa calon yang kita pilih harus berdasarkan fakta selama ini perilakunya kayak apa. Kita tidak bisa percaya kepada medsos, tidak bisa percaya kepada media-media yang terindikasikan pembohongan publik. Maka sebaiknya kita adalah percaya kepada data-data yang ada selama ini. Sekali lagi dipesankan, tunaikan kewajiban berbangsa dan beragama dengan tetap memilih. Tetapi cerdaslah dalam memilih. Jangan ulang. Indonesia sesungguhnya diharapkan akan mampu memunculkan pemimpin yang amanah. Kenapa hadirin? Mayoritas muslim adalah dari Indonesia. Indonesia adalah lumbung pemeluk agama Islam terbesar di dunia itu. Kita hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemilu kelak akan menjadi ajang demokrasi yang fair, yang tuntas dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada gesekan-gesekan yang bermakna. Karena itu kita jaga amanat negeri ini dengan fair play, dengan jujur, amanah. Dan sekali lagi, kita adalah mayoritas. Marilah kita jaga identitas keimanan kita, keislaman kita menjadi foto tripe, menjadi model bahwa kita berbeda pilihan, tidak masalah, saling tetap berlaku. Masjid kita tetap menghadap kiblat, jangan sampai